atau dia datang kerja, ya, dan pulang kerja di jalan, kecelakaan lalu lintas, gitu. Itu banyak sekali di Batam itu. Tanjung Uncang itu banyak sekali tuh. Nggak tahu ya, mungkin terlalu rame atau terlalu waktunya mepet, ngejar waktu. Itu laporan banyak sekali tuh, kecelakaan kerja di jalan. Malah banyak yang ya mungkin benturannya terlalu keras gitu ya. Itu termasuk kecelakaan kerja. Jadi termasuk lalu lintas itu juga termasuk ya, termasuk harus diberikan pengarahan oleh petugas-petugas ketiga. Tidak perlu di tempat gitu. Berlalu lintas yang benar gitu. Juga sama Pak Malo bahwa memang kesadaran di tenaga kerja kita ini sedikit masih kurang ya. Ya, terbukti dengan helm. Kalau bisa nggak pakai helm semua itu. Nggak usah dipakai helmnya gitu kan. Tapi pakai helm nanti ada polisi di depan gitu kan. Masih takut dengan polisinya daripada sayang kepalanya gitu. Lebih kurang sama di tempat kerja juga begitu. Ada namanya alat APD. Udah tahu semua lah ya. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri, ada topi, kacamata, ada sepatu safety-nya, dan macam-macam. Itu kalau bisa nggak dipakai, ya nggak dipakai. Nah, ini persoalannya. Itulah tugas-tugas kita, tugas Bapak Ibu ini, sebagai petugas ketiga. Bagaimana membuat kesadaran itu, agar itu menjadi suatu budaya, kebutuhan bagi teman-teman, kan begitu ya. Yang penting dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai petugas ketiga adalah identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya di tempat kerja. Kalau di proyek apa ini biasanya nih yang sering membuat kecelakaan ini? Material ya. Nah, material sama peralatan. Itu penyebabnya bisa manusianya, bisa juga peralatannya sama bahannya tidak standar. Benar tidak? Dia tidak standar, gitu ya. Martilnya sekali pukul patah aja. Harganya ini sih dicari yang paling murah. Jadi belum apa-apa kayunya udah mental dia, gitu kan? Bahan yang tidak standar. Wah, jadi gimana nih Pak caranya biar bahan ini layak dan standar? Ada namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau udah ada di situ SNI, udah bisa dipakai itu. Udah dianggap standar. Udah dilakukan standarisasi dinas yang berkepentingan. Ya, oke. Ada Standar Nasional Indonesia. Sama, helm juga begitu, sepatu juga begitu. Nah, kita nggak usah susah-susah ini. Bagus apa enggak ini? SNI ya udah. Itu penggunaan peralatan ini juga sering menjadi persoalan. Itu juga termasuk tugas-tugas kita. Tadi ada di Tanjung Uncang itu meledak tongkang itu. Rupanya ada orang melas di dalam, gitu. Ruang udaranya nggak mencukupin, gitu. Panas, tekanannya ini meledak, gitu. Meledak sampai orangnya pun sampai terpental kemana-mana itu. Nah, itu kesalahannya siapa itu? Ya, termasuk kesalahan kita, petugas ketiga, gitu.
Susah juga ya Pak kalau begitu. Ya begitu dia. Ya ada hal-hal dasar lah, hal-hal dasar tidak mesti Bapak mengetahui secara detail. Oh Bapak sudah ahli itu. Ya nggak mesti sampai seperti itulah saya kira ya. Ya. Yang dasar-dasar yang gampang-gampang saja lah. Gitu. Yang simpel-simpel, yang gampang dicerna oleh teman-teman pekerja. Yang gampang Bapak melihat itu aman atau tidak. Gitu ya. Dan kalau ada sesuatu kecelakaan, kalau bisa itu dianalisa. Kenapa terjadi kecelakaan? Apa penyebabnya? Gitu. Kalau di perusahaan ada namanya P2K3. Pak ya, susah juga nih. Ada namanya P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Gitu. Ada dia unsur pimpinan dari perusahaan, ada dari petugas ketiganya. Setiap masalah ketiga itu dilakukan diskusi oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan apa ini penyebabnya? Bagaimana itu tidak terjadi lagi? Contoh, ada yang terpleset tadi, gitu kan? Ada yang terpleset. Ya udah, dia nggak bisa. Apakah lantainya terlalu licin? Kira-kira begitu dia. Jadi bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Kalau K3 itu banyak sekali peralatannya Pak. Wah, susah juga gitu kan. Kalau hanya petugas K3 mungkin nggak usah sampai muluk-muluk begitu. Contoh penerangan ya. Oh ini cocok nggak ini cahayanya nih gitu kan. Ketika Bapak bisa membaca ada tulisan, nah itu udah bisa lah. Nggak usah pakai ya Pak, nggak usah pakai seperti itulah belik. Wah ini cocok nggak ini cahayanya aja gitu. Ya, saya kira di proyek jarang lah yang lengkap-lengkap seperti itu. Tapi secara logika, secara kebiasaan lah. Ini pas apa enggak gitu ya. Sama dengan ketika ada kebisingan. Wah ini gensetnya kali suaranya nih gitu kan. Wah harus pakai sound level meter Pak ya. Tahun level meter diukur dulu gitu. Balik dua lagi, ukur lagi dulu. Ya nggak nyampe seperti itulah. Akhirnya Bapak bisa mendengar begitu aja. Kekuatan telinganya, wah ini kelebihan ini. Harus diatasin ini. Ini kan begitu. Ya cara ngatasinya ya mungkin ada petugasnya lain, engineering lah kan gitu ya. Ada petugas yang lain. Kita hanya menyatakan ini kelebihan, gitu ya. Itu tugasnya udah engineering lagi, gitu. Kalaupun itu tidak bisa diatasi, ya mungkin ada solusi. Kalau di K3 itu ada penutup telinga itu, earplug ya. Ya, tutup ya. Wah, tak ada earplug, gimana nih Pak? Ya kalau ada headset aja, sambil dengar lagu gitu kan bisa. Bisa ya. Oh ada headset nih, pinjam dulu lah. Pakai gitu kan, jangan ini rusak telinganya kan. Bisa. Ya. Saudara. Jadi suaminya itu kalau tidur dengkur kuat kali Pak. Kalau orang kita biasa nggak bisa tidur sama itu. Kuat kali ngoroknya itu kuat banget. Jadi apa itu? Solusi dibikin istrinya. Jadi mau tak mau kan harus tidur terus sama kan, nggak mungkin bisa. Solusinya gimana? Pakai headset ya. Dia pakai headset, jadi dia bisa tidur gitu. Ya, lama-lama dia bisa tidur. Pertamanya nggak bisa tidur juga gitu ya. Jadi apa adanya lah. Kalau di project saya kira belum bisa juga kita terapkan secara 100% dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ketiganya bagus gitu ya. Tapi membandingkan itu boleh juga Pak, itu wajib juga lah.
biar kita tahu apa kekurangan kita, gitu ya. Apa kekurangan kita. Yang seterusnya satuan pun itu sudah disepakati secara internasional. Kilometer ya. Pergi ke Amerika kilometer juga, gitu ya. Pergi ke Inggris di kilometer juga. Satuan panjang jalan itu berapa kilo, gitu ya. Kalau pesawat tingginya kaki ya, feet kaki, gitu. Kalau laut mil, ya. Itu sudah disepakati secara internasional. Bapak Ibu ke Australia pun begitu juga, gitu. Soalnya kalau nanti beda susah juga itu. Indonesia kilometer, pas di Amerika dia pakai kaki pula, gitu kan. Jadi kalau pilotnya orang Indonesia kan bingung juga dia. Wah, sampai ke Amerika nih, Amerika pakai kaki, kita kilometer. Wah, dihitung dulu lah, gitu. Jadi repot. Itu sudah disepakati secara internasional. Yang lain mungkin kalau di project itu saya sering perhatikan karena dulu saya termasuk yang sering ke lapangan ke project, ya. Toilet. Ya, toilet, benar nggak? Toilet itu pun tugas kita. Kalau sesuai Permen 5 2018, kalau nggak salah ya, itu 100 tenaga kerja, 6 toilet. Nah, gitu dia. Di Permennya seperti itu, 100 tenaga kerja, 6 toilet. Nambah lagi 40, tambah lagi 1. Nah, dia begitu dia. Di Permen itu seperti itu. Apakah di proyek kita selama ini sudah benar apa tidak? Tapi ini tugas kita. Paling tidak kita bisa menyampaikan ke pimpinan bahwa ini ada peraturan terkait dengan toilet. Itu. Dan ada pemisahan toilet laki dan toilet perempuan. Ya, Bu ya. Nanti susah pula itu. Ada buru-buru dia di apa itu Kuala Namu kan? Mau ke Batam. Buru-buru masuk ke toilet perempuan. Gitu kan? Loh, Bapak kok masuk ke toilet perempuan? Ya kan sama, Bu, ini kan juga untuk perempuan katanya. Karena dia buru-burunya kan, gitu ya. Itu saja. Jadi banyak hal kalau petugas K3 itu nanti ada tingkatannya, ahli K3. Itu ahli K3, terus K3 spesialis lagi. Petugas K3. Terus naik ke ahli K3. Ahli K3 dia juga bermacam-macam lagi. Ahli K3-nya pesawat angkat-angkut. Angkat-angkut itu keren, forklift seperti itu. Ya. Terus ada ahli K3 bejana tekan, Pak. Bejana tekan itu seperti kompresor, boiler, nah gitu-gitu dia. Ada ahli K3 pesawat produksi, namanya pesawat produksi. Tapi kalau di umum itu mesin produksi. Nah, kalau di undang-undang itu disebut pesawat. Pesawat ya. Pesawat tenaga itu genset. Genset. Nah, itu ada ahlinya lagi, ahli K3 tentang spesialis itu, gitu ya. Ada ahli K3 tentang listrik. Nah, ada lagi ahli K3 khusus listrik, ada lift, ada eskavator. Nah, gitu dia, banyak sekali tingkatannya. Kita ini masih dasar sekali petugas K3. Nah, jadi membedakannya ada dokter spesialis. Gampangnya. Ada ahli K3 umum, ada ahli K3 dia spesialis. Spesialis bermacam-macam lagi, gitu ya. Gitu. Jadi di Undang-Undang 170 undang-undang pertama yang menyatakan
menyetujui pekerja itu boleh mogok kerja. Lah begitu Pak, boleh mogok kerja. Ya, ketika syarat-syarat ketiga yang dipersyaratkan tidak memenuhi syarat, dia bisa menolak tidak bekerja. Gitu. Jadi tahun 70 itu mogok kerja itu sudah boleh sepanjang ketika tidak di perusahaan. Wah, gimana Pak itu? Mbak itu Pak, Mbak safety itu kurang aman Pak. Itu aja nggak berani. Kan gitu dia. Kalau di lapangan kan seperti itu. Penakut amat nih. Datang lagi kawan, badannya kecil, lincah pula dia naik kan gitu ya. Tapi apakah itu yang kita harapkan? Apakah keberanian seperti itu? Saya jumpa teman-teman yang dari Malaysia, yang proyek Malaysia. Wah, itu orang kita Indonesia itu terkenal di Malaysia itu pemberaninya itu katanya. Pemberani naik tinggi, naik apa gitu. Wah, itu orang kita paling berani kata dia kan. Jadi sangat terkenal. Ya, tapi apakah itu yang kita inginkan? Tidak kan? Ya, ketika nanti hanya dia berani, tahu-tahu dia belum terbiasa dengan seperti itu, ya kan besar kemungkinan dia bisa jatuh. Ya, itu tidak kita harapkan. Kalau di negara-negara ya kita katakan maju ya seperti Eropa, kalau K3 ini memang sudah merupakan investasi. Dia mungkin investasi dia. Kalau kita masih kos, itu persoalan. Kita kos, project tender, dapat 2 miliar, ya udah, 2 miliar. Gimana nih biar untungnya bisa gede, gitu. Udah pasti begitu kan. Kalau dia di perusahaan kan kita harus profit ya kan, gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus dikeluarkan semestinya, gitu ya. Ada uang yang harus dikeluarkan. Kalau di Tanjung Utang itu, kalau dulu mungkin udah jarang ya. Itu pun kamu gimana mau kerja sini? Iya Pak. Ada Pak. Harus masuk. Nah, kalau ada sepatu safety tidak? Oh tidak Pak. Kau tunggu dulu. Padahal itu kewajibannya pengusaha menyediakan itu. Kalau di proyek itu Pak, disuruh penuhin gitu. Enggak, disiapin enggak? Disiapin ya. Kenyataannya seperti itu. Kami capek sekali tuh kalau di Tanjung Uncang waktu itu ya, Subkon. Kalau mainkonnya besar kemungkinan ya penuhi mainkon. Kalau Subkonnya itu, gitu. Ya, jadi tugas Bapak Ibu sama dengan kami sebagai perpanjangan tangannya kami. Ya hal-hal begitu kalau bisa disampaikan sesuai undang-undang, itu tanggung jawabnya perusahaan. Sepatu, topi. Jadi pekerja itu kadang-kadang ya cukup kalau ada dari perusahaan sebelumnya ya nggak masalah, udah di bawah ada Pak, saya sebelumnya kerja di sana, oh ya udah. Ya kalau tidak ada ya baru mahal. Ya harus cari apiari jadinya kan, benar kan? Dari yang second pula jadinya, gitu. Ya kasihan. Tolong di sebagai inilah, ya menyuarakan hal-hal tersebut. Nah, mana undang-undangnya tinggal tunjukin saja. Undang-undang 170 itu menyebut itu.
bahwa setiap alat pelindung diri menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Pemberi kerja, siapa yang menyuruh kerja, ya dia yang menyediakan, begitu. Itu jadi miliknya perusahaan, bukan milik karyawan. Nanti kalau dia berhenti dikembalikan lagi. Wah Pak, baru masuk seminggu udah nggak datang-datang. Itu sepatunya nggak dikembalikan Pak. Ya kan nggak semua begitulah. Kalau satu-satu ya kita maklum lah. Benar nggak Pak? Itu orang ya harap dimaklumin lah. Saya kira ya. Ini tugasnya petugas K3 itu saya khawatirnya tidak fokus ya di lapangan itu. Kalau khusus dia sebagai petugas K3 di situ, ya mungkin masih bagus. Takutnya kan hanya sambilan. Benarkah ini tugas K3 sambilan saja kan? Agar ada sertifikat, ketika ada tender-tender itu bisa dilampirkan. Itu kita khawatirnya, gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, kami berharap petugas-petugas K3 yang ada bekal sedikit tentang K3. Ketika ada rapat-rapat internal di perusahaan, ya bisa menyuarakan itu. Itu kami sangat berharap sekali, gitu ya. Kalau diharapkan pemerintah semua ya susah juga. Jadi ada perpanjangan tangan, gitu ya. Petugas K3 di Dinas Tenaga Kerja ada pengawas K3. Perpanjangan tangan dari pengawas K3 di Disnaker Bapak Ibu. Di Dinas Tenaga Kerja ada namanya mediator. Ketika ada perselisihan, dia yang menengahin. Di perusahaan siapa? HRD-nya, personaliannya. Itulah perpanjangan tangan Dinas Tenaga Kerjanya di situ. Kira-kira begitu dia. Tidak selesai di perusahaan, balik ke Disnaker. Itu. Jadi Bapak Ibu termasuk perpanjangan tangan kita di pusat perusahaan.